ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Bapa. Sungguh kami bersyukur, kami mau menyatakan Engkau Tuhan di setiap perkataan dan perbuatan kami. Hendaklah perbuatan kami, tingkah laku kami, itu menyenangkan Engkau Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Mari yang mau menyenangkan Tuhan bersama-sama katakan, menyenangkanmu, oh, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Oh. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur, di ujung minggu memasuki weekend, kita kembali disatukan dalam persekutuan yang indah di Every Morning with Semah. Pagi hari ini ada bersama dengan kita hambanya Pastor Wigan yang akan menyampaikan renungan. Terima kasih Pastor untuk waktunya, kami persilakan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan masih memberikan kepada kami semua sebuah kesempatan lagi untuk kami boleh bernafas di pagi hari. Kami adalah orang-orang yang berhutang ya Tuhan, berhutang kepada Engkau untuk hidup bagi Engkau yang telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sharing sedikit tentang roh anak sulung atau dalam Lukas pasal yang ke-15 ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang, Bapak Ibu Saudara pasti sudah sering mendengar ya akan perumpamaan ini. Tetapi mungkin kita selama ini seringkali fokus pada anak yang bungsu. Tetapi ketahuilah, waktu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, sebenarnya orang-orang Yahudi itu adalah anak-anak yang sulung. Jadi Tuhan Yesus itu tidak hanya punya titik tekan kepada anak-anak yang bungsu, tetapi juga titik tekan Tuhan Yesus juga ada pada anak yang sulung, yaitu orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya. Dan saya akan bacakan, ya, ini hanya tentang dari anak yang sulung saja ya. Lukas 15 ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita, bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, buat saya kisah ini kisah yang sangat tragis ya. Tuhan Yesus berbicara sebenarnya tentang perumpamaan ini kepada orang-orang Yahudi yang merasa dirinya benar dan yang lain salah. Mereka benar karena mereka pikir apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Tetapi dengar baik ini saudara ya, dalam diri manusia itu tidak ada kebenaran. Kecuali Yesus masuk dalam hati dan hidupmu, baru di situ ada kebenaran. Selama Yesus belum masuk dalam hati dan hidupmu, maka dalam hidup kita itu tidak ada kebenaran. Nah, perumpamaan ini sangat tragis, sebab dalam perumpamaan ini si bapak punya dua anak, sulung dan bungsu. Si bungsu jelas yang terhilang, tetapi lebih tragisnya lagi, si sulung pun terhilang. Kenapa saya katakan tragis? Karena kalau si bungsu sudah jelas-jelas terhilang, kalau si sulung di dalam rumah bapaknya juga terhilang. Makanya saya katakan tragis. Nah, kisah ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran menarik yang harus kita camkan dalam hidup, dalam pelayanan kita. Yang pertama, saudara ya, ayat yang ke-29 tadi, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Coba perhatikan ini, yang pertama, jangan sampai kesibukan kita membuat kita nggak punya waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Si sulung itu sibuk, kerjaannya banyak tiap hari, telah bertahun-tahun. Tapi satu hal gini, dia kehilangan keintiman dengan Bapak. Dia bisa sibuk, dia tinggal di rumah bapaknya, tapi dia nggak punya hati bapaknya. Oh ya, ini mengingatkan pada saya tuh begini, kita bisa sibuk pelayanan, kita bisa sibuk jadi Kristen, tapi di saat yang sama kita bisa kehilangan hatinya Tuhan loh. Wah, ini nih bahaya sekali, asli bahaya banget. Kita bisa sibuk dalam pelayanan, kalau perlu kita bisa khotbah tiap hari, tapi di saat yang sama kita juga bisa kehilangan hatinya Tuhan. Ini persis apa yang terjadi pada si sulung. Dia tinggal di rumah, dia sibuk sekali, telah bertahun-tahun aku melayani, dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama, dia tidak punya hati bapaknya.
Nah, tebak apa yang terjadi, saudara? Kalau kita kehilangan hatinya Tuhan, hal yang akan segera terjadi tanpa kita sadari adalah ukuran-ukuran yang kita pakai adalah ukuran kita sendiri. Si sulung sibuk, tinggal di rumah bapaknya. Tapi kalau dia nggak punya hati bapaknya, dia akan memandang segala sesuatu menurut kacamatanya sendiri. Bapak Ibu pernah melihat orang yang mengukur pelayanan dari untung rugi? Ya. Standar-standar yang kita gunakan mulai standar kita sendiri. Kita kehilangan hati Tuhan. Itu baru contoh, ya, baru contoh. Kita pasti akan banyak menjumpai orang-orang yang memandang orang lain dengan ukurannya dia sendiri, ya. Itu kan mudah, biarpun di gereja, pelayanan, mandang orang dari tas yang dia pakai, jabatan, fasilitas, dan lain sebagainya. Pelayanan dikatakan maju kalau jemaatnya tambah banyak, ya. Ukurannya hanya jemaat, ya. Atau pelayanan diberkati, untung rugi gereja ini sudah tidak nombor. Coba lihat itu, Ada begitu banyak hal yang bisa menjadi ukuran-ukuran dari orang yang tidak punya hatinya Tuhan, yang dia kenakan adalah ukurannya sendiri. Oke, jadi si sulung ada di rumah Bapak, tapi dia tidak temukan hati Bapak. Dia pakai ukuran dia sendiri. Kita bisa ada di gereja, tapi kita bisa juga nggak punya hatinya Tuhan. Kalau tidak ada keintiman dengan Tuhan, ini warning yang kedua buat kita, maka ada akibat. Akibatnya apa? Ketaatan kita tanpa kita sadar akan berpusat kepada diri kita sendiri. Dan kalau udah gini, kita akan jadi sombong dan kita akan mudah menghakimi orang lain. Coba lihat ayat 28 sampai 30 kalau saudara lihat. Ya. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur. Lihat, dia tuh kasih tahu bapaknya bahwa kalau kita lihat dari ayat ke-29 ya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, aku belum pernah melanggar perintah Bapa, tapi ini baru aja datang anak Bapa yang memboroskan harta. Lihat, kalau orang kehilangan keintiman dengan Tuhan, ketaatannya akan berpusat pada diri sendiri. Dia tuh mulai kasih tahu prestasi-prestasi dia. Ya. Pernah juga ketemu orang kayak gini yang hobinya kasih tahu Tuhan prestasi dirinya dalam pelayanan. Nah, ya. Coba lihat itu. Perhatikan hal ini baik-baik. Dia kasih tahu bahwa dia taat, dia melayani bertahun-tahun, tapi pusatnya adalah dirinya sendiri. Kenapa dia tiba-tiba pik tentang pelacur di ayat yang ke-30? Baru aja anak bapak yang memboroskan harta bersama-sama dengan pelacur. Kenapa dia tiba-tiba pik pelacur? Karena dia sendiri nggak main pelacur. Lihat, orang yang kehilangan keintiman dengan Tuhan. Konsentrasinya pada kesalahan orang lain. Harusnya konsentrasi dia itu pada hidup benar yang Bapak tunjukkan, bukan pada kesalahan orang lain. Dia push kesalahan orang lain. Standar kehidupannya adalah kesalahan orang lain. Panduan kehidupannya adalah kesalahan orang lain. Berapa banyak kita lihat, kita ketemu orang yang kemudian menjadi senang cuman karena dia tidak melakukan apa yang orang tidak mengenal Tuhan lakukan. Sejak kapan standar kehidupan kita adalah manusia? Standar kehidupan kita Kristus kok. Dan di situ terlihat anak sulung itu berpusat pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa argumen, oh aku bilang gini, aku mau melindungi harta bapakku, jangan dia pulang nanti habisin harta lebih banyak lagi. Enggak. Fokus dia sangat jelas adalah dirinya sendiri. Makanya begini saudara, kalau kita hidup benar adalah sangat baik. Tapi kalau sampai kita merasa benar, maka semuanya tidak akan menjadi baik lagi. Saya ulang lagi, kalau kita hidup benar itu hal yang baik. Tapi sampai merasa benar, semuanya tidak akan baik-baik saja. Ayub
berkualitas hidupnya, tidak bersalah pada bibir, ucapan. Tapi begitu ia merasa benar, jadi rusak semuanya. Kenapa? Karena begitu seseorang merasa benar, sentralitas akan berpindah dari Kristus kepada dirinya sendiri. Pusat perhatiannya adalah dirinya sendiri. Bukankah Lukas 18 ayat 9-14, nanti baca di rumah saja. Itu menceritakan tentang hal ini. Ya, ayat 11 dan 12 saja saya bacakan. Orang Farisi berdoa dalam hatinya, begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Lihat, panduan kehidupannya adalah kesalahan orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10. Lihat, mulai kasih tahu prestasi-prestasinya di depan Tuhan. Ini sudah menjadi ciri seseorang yang kehilangan hati Tuhan. Polanya tuh begini terus. Asli deh. Polanya begini terus. Ketika seseorang merasa benar, itu hal yang paling berbahaya, saudara. Self-righteousness, musuh terbesar dalam kekristenan. Sebab ketika ia merasa benar, ia akan menjadikan dirinya sendiri standar, dan ia ingin orang lain sama seperti dia. Itu yang paling bahaya. Self-righteousness itu bahaya sekali. Ini bisa kita alami siapapun kita tanpa kita sadari. Misalnya saudara punya karunia khusus, ya, katakan karunia A. Kalau orang yang punya self-righteousness, dia akan berpikir semua orang harus bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Itu baru dipakai Tuhan. Itu baru pelayanannya benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia lupa bahwa karunia itu ada rupa-rupa karunia. Semuanya melayani satu tubuh Kristus. Dia mulai push untuk semua orang sama menjadi dirinya sendiri. Dia mau paksa semua orang melayani dengan cara dia melayani, berpikir dengan cara dia berpikir, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang punya self-righteousness biasanya selain menjadikan dirinya standar, kalau orang lain tidak seperti dia akan langsung menghakimi orang tersebut. Bukankah seharusnya pusat kita Kristus? Kristus yang harusnya jadi standar kita. Warning yang ketiga, si sulung kelihatannya taat tetapi tidak rendah hati. Tadi saya katakan di awal, ya, dalam diri manusia itu tidak ada kebenaran. Kecuali Yesus masuk dalam hidup kita, baru di sana ada kebenaran. Masalahnya, selama kita masih ada pride, sombong, merasa diri someone, merasa diri hebat, merasa diri benar, Yesus tidak akan bisa bertahta di hati dan di hidup kita. Kita bisa kelihatannya berubah, attitude kita, sikap kita, tapi kalau Yesus belum bertahta dalam hati kita, mentransformasi hati kita, perubahan itu temporal. Kita akan kembali lagi ke asal. Di situ kita harus melihat bahwa si sulung ini kelihatannya taat, tapi dia tidak rendah hati. Dibutuhkan kerendahan hati supaya Kristus bisa bertahta. Dibutuhkan kerendahan hati supaya hati Bapaknya bisa bertahta di atas hatinya. Ya. Nah, ayat warning yang terakhir yang keempat. Pertanyaan buat kita, apa motivasi kita melayani Bapa? Si sulung telah bertahun-tahun aku melayani, aku begini begitu, nggak taunya ketahuan motivasinya anak kambing. Apa yang jadi motivasi kita? Anak kambing atau apa? Nah, saya akan tutup dengan Galatia 5 ayat 19-20. Kita pikir yang melakukan perbuatan daging adalah si bungsu. Tapi saya tunjukkan kepada saudara bahwa apa yang dilakukan si sulung itu juga perbuatan daging. Ya, saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Oke, ini dosanya si bungsu. Tapi lihat ayat 20. Penyembahan berhala. Lihat. Ini kan si sulung menjadikan dirinya standar kok. Sihir. Sihir itu selalu bicara isu controlling kan.
Dia mau coba atur semuanya sesuai dengan standar dia. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Lihat. Percideraan, roh pemecah. Ini semua daftar dosanya si sulung. Jadi yang punya kedagingan itu tuh bukan cuma si bungsu. Si sulung juga kedagingan. Sama. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Supaya jangan sampai kita merasa kita aktif di pelayanan, kita jadi orang Kristen, tapi tanpa sadar spirit anak sulung ini ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saya kembalikan ke Pak Winter. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Wigan yang sudah membagikan renungan pada pagi hari ini. Sungguh memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini untuk seluruh Sobat Sema, hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan melalui media Zoom, beberapa sudah ada yang open camp. Selamat pagi untuk Ibu Nur, lalu ada Pak Siswo, kemudian ada Pak Edi, lalu ada Pak Sulaiman, ada Ibu Bella, ya, ada Pak Yahya juga, Shalom, ada Pak Yahyadi, kemudian ada Bapak Indria Guntarayana, ya, ada Ibu Veronica, juga Bapak Ibu Saudara lainnya yang menyaksikan melalui media Zoom. Kami juga ingin menyapa selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook dan YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Suranta dan Ibu sekeluarga, lalu ada Pak Santo juga, kemudian ada Bapak Arif dan Ibu sekeluarga, lalu ada Pak Lewa Kesek dan Ibu, selamat pagi. Ada Bapak Miming dan Ibu Lilis, ada Pak Bambang juga dan Ibu Indah Susanti sekeluarga, ya. Kemudian ada Pak Yotam dan Ibu sekeluarga, ada Pak Jeffrey juga dan Ibu sekeluarga. Ada yang biasa ikut menyaksikan, Pak Irwan, Pak Budi, ya, ada Pastor Benny, juga Bapak Ibu Saudara yang lainnya yang mohon maaf tidak terlihat di sini. Percayalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di prayer free morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Biarlah kami waspada akan spirit-spirit yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami belajar dari kisah anak yang sulung dan anak yang bungsu, agar spirit ini tidak dimiliki oleh kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kami tetap mau menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang kami rendah hati, yang memiliki hatinya Bapa. Terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh Pastor Wigam. Biar Tuhan Yesus
memberkati menyertai hamba-Mu ini, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, biarlah melalui seluruh kehidupannya nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru di ujung minggu memasuki weekend ini, kami boleh kembali melakukan aktivitas kami, segala pekerjaan, pelayanan yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Kami percaya dan Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan untuk kami lewati hari ini, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan, wajahnya menyinari kita dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi, sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Wigan, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Happy weekend, sampai bertemu hari Minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom. Terima kasih. Terima kasih.